Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang masalah istighotsah kepada makhluk ya. Jadi pada kajian yang lalu telah dibahas masalah ibadah ya. Apa itu ibadah secara bahasa ya. Jadi secara bahasa ibadah itu adalah itu ta'zim. Ta'zim yang paling pol ya. Nah, jadi arti ibadah secara syar'i memang ya tidak meninggalkan sisi itu ta'zim tersebut ya. Tapi memang secara syar'i ya ibadah itu memang ya bukan ya alias tidak selalu harus diiringi perasaan khusyuk berlebih begitu, seperti itu. Jadi bukan harus disertai dengan perasaan khusyuk berlebih seperti itu ya ibadah secara syar'i ya. Tapi memang kalau kita melihat ya definisi ibadah secara bahasa memang itu ta'zim ya. Tapi kalau secara syar'i memang ibadah itu tidak harus diiringi rasa khusyuk berlebih ya. Asal kita mengetahui bahwasanya ya bentuk perbuatan tertentu yang mengandung ta'zim itu adalah dilarang oleh Allah ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita mengetahui juga bahwasanya perbuatan tersebut dikatakan kufur ya. Lalu kita melakukan, berarti udah ada itu ta'zim tapi menurut syariat, bukan menurut bahasa gitu. Jadi menurut bahasa itu itu ta'zim itu sudah pasti harus diiringi rasa khusyuk berlebih ya, rasa cinta berlebih dan lainnya seperti itu ya. Tapi menurut syariat ya, definisi ibadah menurut syar'i yaitu tidak harus diiringi dengan khusyuk berlebih. Nah, seperti itu. Jadi bukan harus diiringi dengan khusyuk berlebih gitu. Intinya sekedar kita tahu bahwasanya ta'zim tertentu adalah kufur menurut syariat ya. Lalu kita melakukannya, maka kita telah melakukan itu ta'zim ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan bahas masalah istighotsah kepada makhluk ya. Pada kesempatan yang lalu telah dibahas juga masalah seperti ini. Sekarang intinya lebih didetailkan saja ya. Nah, ini ya. Jadi ya istighotsah itu adalah tolabul ghauts ya. Jadi minta pertolongan ya dalam keadaan susah ya. Nah, seperti itu ya. Al-ghauts itu juga secara bahasa bisa dikatakan hujan ya ketika paceklik. Nah, seperti itu. Nah, cuma memang bisa digeneralisir ya segala jenis pertolongan pada saat kesusahan yang dahsyat. Nah, seperti itu. Jadi istighotsah itu artinya minta pertolongan dalam keadaan kesusahan yang dahsyat ya. Nah, bisa nggak minta kepada makhluk? Ya, kalau makhluk itu mampu menolong ya, memang terbukti secara empiris, secara pengalaman, semisalnya memang bisa membantu ya, itu tidak masalah ya, intinya seperti itu ya. Seperti halnya ya Nabi Musa ya, kisah sewaktu beliau itu menolong ya kaumnya ketika sedang ya bermusuhan dengan Kipti ya, kaumnya Firaun.
ya. Jadi ayatnya surat Al-Qasas ya. Fastawathahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwwihi. Jadi lalu orang dari kaumnya meminta al-ghaus kepada Nabi Musa, sewaktu itu belum jadi nabi, untuk mengalahkan musuhnya dari kaum Kipti. Nah, itu berarti tidak masalah dong, ya. Kalau yang dimintai al-ghaus, pertolongan, itu memang bisa ya melakukannya. Itu tidak masalah ya. Dalam syariat itu memang dibolehkan. Nah, seperti itu. Ayatnya Al-Qasas ayat 15. Ya, surat Al-Qasas ayat 15 ya. Fastawathahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwwihi. Ya, lalu kaumnya Nabi Musa meminta al-ghaus, pertolongan ketika dalam keadaan susah ya, untuk mengalahkan musuhnya ini dari kaum Kipti ya, kaumnya Firaun ya. Nah, ini tolabul ghaus ya, dari makhluk boleh kalau memang makhluk itu mampu ya secara empiris melakukannya. Entah kita meneliti kebiasaan dia, ternyata dia memang mampu ya, kita sudah mendeteksi bahwasanya dia itu pernah melakukan perbuatan semisalnya atau yang lebih dahsyat ya. Jadi sudah ada yang namanya imkanul wuqu', mungkin terjadi ya. Kata Ibnu Taimiyah ya, di berbagai kitabnya, di kitab ya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin dan selainnya, kemungkinan terjadi baru bisa dinisbatkan kepada sesuatu kalau semisalnya sudah muncul atau yang lebih dahsyat daripadanya sudah muncul. Nah, berarti dirinya mungkin muncul ya, imkanul wuqu' sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendeteksi adanya imkanul wuqu' dari mana? Semisalnya sudah muncul, atau yang lebih parah sudah muncul, atau yang lebih dahsyat sudah muncul. Berarti perbuatan tertentu mungkin munculnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita minta tolong kepada makhluk yang kita sudah meneliti bahwa dirinya itu sudah muncul perbuatan semisalnya yang kita akan minta ya, semisal yang akan kita minta atau yang lebih dahsyat itu sudah muncul ya daripada yang akan kita minta, berarti kita boleh minta darinya melakukan perbuatan tertentu ya. Atau kalau kita belum meneliti dirinya secara empiris ya, akan tapi kita sudah meneliti ya makhluk semisal dia, yaitu manusia lain. Dari manusia lain sudah banyak yang bisa memunculkan perbuatan semisalnya atau perbuatan yang lebih dahsyat ya dari yang kita akan minta ya. Dan orang yang akan kita minta melakukan perbuatan sesuatu ya sejenis, sama-sama manusia dari yang sudah kita amati ya, berarti kita boleh. Seperti halnya ya ketika kita naik motor, qadarullah motor mogok, lalu tiba-tiba kita manggil orang, "Pak, tolong Pak, bantuin dorongkan motor saya." Padahal kita belum tahu dia mampu atau tidak, ya kan? Karena kita belum mengamati dirinya, baru ketemu saat itu. Tapi karena ya dia sejenis dengan orang yang telah kita tahu mampu melakukannya, ya. Nah, lalu kita sudah ada bahwasanya memang tidak jauh beda, ya, antara kemampuan dia dengan orang yang kita minta, ya. Jadi antara orang yang sudah kita amati dengan orang yang akan kita minta pertolongan, ya berarti kita boleh ya minta tolong kepada dia padahal baru ketemu. Nah, seperti itu. Nah, itu langkah-langkah empiris ya, seperti itu. Jadi sudah kita harus mendeteksi imkanul wuqu'. Caranya bagaimana mendeteksi imkanul wuqu'? Berarti dari objek yang kita akan minta ya sudah ada perbuatan semisalnya yang kita telah ketahui atau perbuatan yang lebih dahsyat ya dari yang kita akan minta darinya,
Atau kalau kita belum mengamati orangnya, ya, kita mengamati orang lain, ya, yang perbuatan tertentu yang semisal dengan yang akan kita minta sudah kita ketahui ada dari orang lain itu. Dan juga ya, perbuatan yang lebih dahsyat sudah pernah muncul dari orang yang lain, dan kita nilai orang yang kita akan minta pertolongan itu ya sejenis dengan orang yang sudah kita amati dan secara kemampuan tidak jauh beda. Nah, berarti kita sudah mendeteksi adanya imkanul wuku, mungkin terjadinya perbuatan itu pada dirinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah menghukumi begitu, kita minta tolong kepada dia, boleh menurut syariat, tidak terlarang ya. Ini namanya berarti istighotsah yang diperbolehkan ya. Nah, jadi ada bentuk istighotsah yang lain ya, yang secara syar'i itu terlarang ya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama, istighotsah yang syirik ya, yaitu minta kepada makhluk ya, apa-apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Nah, itu ya, jadi berarti menurut para ulama sepakat, jadi tidak ada perselisihan lagi, sampai-sampai ya orang-orang Asy'ariyah yaitu menetapkannya bahwasanya itu syirik ya, yaitu meminta kepada makhluk apa-apa yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Nah, itu ya, itu Asy'ariyah sendiri itu menyatakan itu syirik, seperti minta rezeki kepada kuburan ya. Itu Asy'ariyah sendiri menghukum itu syirik ya. Nah, seperti itu. Karena itu mengandung yatadammanu isbata syai'in min khususiyatillah lil makhluk. Nah, seperti itu. Berarti karena perbuatan itu mengandung penetapan sesuatu yang termasuk kekhususan Allah kepada makhluk. Nah, seperti itu. Ya. Jadi begitu intinya. Nah, itu dikatakan berarti orang tersebut telah ya memberlakukan orang yang dia minta, makhluk yang dia minta, ya kan, bukan cuma orang kan. Jadi intinya makhluk. Ya. Jadi orang tersebut telah memberlakukan makhluk yang dia minta itu sebagai ilah, sesembahan. Karena dia meminta kepadanya apa-apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah, seperti ini. Kedua, ya, meminta kepada makhluk yang menurut ya pengalaman empiris atau penelitian empiris ya tidak bisa melakukannya, dan yang kita minta itu yang bisa dilakukan makhluk lain. Nah, ini bagaimana? Syirik atau tidak? Atau cuma bodoh saja? Begitu. Misalnya gini, ada orang datang ke pohon, ya, minta kepada pohon agar membawakan duit dari rumah kita. Itu disebut syirik atau disebut bodoh? Kan kita tidak minta kepada pohon, kan orang tersebut tidak minta kepada pohon hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah kan? Nah, begitu. Tapi minta kepada pohon apa-apa yang bisa dikerjakan oleh manusia normal. Bagaimana? Itu termasuk syirik atau termasuk bodoh? Atau termasuk perbuatan yang dilakukan oleh orang yang biasanya tidak berakal, ya kan? Nah, ini masalahnya. Intinya kalau ada masih peluang digolongkan menjadi syirik atau digolongkan menjadi perbuatan bodoh saja, bukan syirik, nah berarti ya perbuatan tersebut bukan syirik secara murni, tapi wasilah bagi kesyirikan. Nah, seperti itu. Karena masih ada ihtimal, kemungkinan perbuatannya adalah perbuatan bodoh, bukan syirik. Karena masa iya minta kepada benda mati hal-hal yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup? Kan perbuatan bodoh, syirik belum tentu, bener gak? Iya. Atau perbuatan syirik bisa juga.
Bagaimana ini? Yang benar yang mana? Kalau masih ada ihtimal kemungkinan begini dan kemungkinan begitu, berarti tidak dikatakan syirik, tapi wasilah bagi perbuatan syirik. Jelas, ya. Kalau mau dibilang syirik kecil, terserah ya. Wasilah bagi syirik akbar, terserah. Intinya pelakunya itu, ya, tidak bisa dinisbatkan kepadanya kesyirikan. Intinya seperti itu, karena masih ada kemungkinan lain. Nah, seperti itu modelnya. Contoh lainnya ya, meminta kepada mayit yang jenisnya ya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia yang hidup. Seperti begini, minta kepada mayit agar ya bangun lalu apa? Ya, membawakan belanjaan kita. Itu syirik apa perbuatan bodoh sih? Bener gak? Ya iya. Perbuatan bodoh, bisa juga syirik. Nah, berarti ada kemungkinan dua ini. Berarti tidak bisa pelakunya itu yang minta seperti itu dikatakan musyrik, syirik akbar. Ya, seperti itu. Yang jenisnya apalagi sejenisnya? Meminta kepada mayit agar berdoa kepada Allah. Mendoakan kita. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sejenis dengan yang tadi. Sejenis, yaitu minta kepada makhluk perbuatan yang tidak bisa dia lakukan, tapi bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang lain, atau bisa dilakukan oleh sejenisnya ketika masih hidup, sedangkan dia yang kita minta sudah mati ya. Nah, ini masalahnya, syirik atau enggak? Ya, bisa juga bukan syirik, yaitu apa? Perbuatan bodoh, ya kan? Kalau orang berakal kan nggak minta begitu kan? Nah iya. Nah ini masalahnya, ya. Kalau minta seperti itu kepada mayit, kepada benda mati, perbuatan yang bisa dilakukan oleh makhluk sejenisnya yang masih hidup atau benda lain atau makhluk lain, ya. Nah, seperti itu. Itu ada unsur ghayatu ta'zim menurut bahasa atau tidak? Sudah pasti tidak. Ya, maksudnya tidak selalu ada unsur ghayatu ta'zim, khusyuk berlebih, rasa cinta berlebih kepada pohon atau mayit, itu tidak selalu seperti itu. Karena bisa saja ya, hanya timbul karena hajat. Dia tuh pengen ya dapat sesuatu, itu aja. Nah ya, seperti itu. Kemudian karena dia ingin mendapatkan sesuatu, dia meminta kepada yang menurut dia itu bisa membantunya. Ya, meskipun menurut orang lain ya tidak bisa itu. Masa sih mayit itu bisa doain kita? Masa sih mayit itu bisa bawain belanjaan kita? Gak mungkin itu. Yang berkeyakinan begitu berarti tidak punya akal. Karena mayit kan gak sama dengan orang hidup. Nah, perbuatannya berarti perbuatan bodoh ya? Iya jelas. Cuma apakah bisa disebut syirik? Ya belum tentu. Kalau wasilah menuju syirik mah iya. Takutnya minta tersebut diiringi dengan khusyuk berlebih. Nah itu kan secara bahasa ya. Ada nggak unsur ghayatu ta'zim menurut bahasa, yaitu perbuatan yang diiringi dengan khusyuk berlebih, yang pol di hati kita? Belum tentu ya. Lalu ada nggak pada masalah seperti ini minta kepada mayit agar membawakan belanjaan kita, atau minta kepada mayit agar berdoa kepada Allah untuk kita? Ada nggak dalam perbuatan tersebut ghayatu ta'zim menurut syariat? Kalau menurut bahasa jelas belum tentu, karena ya tidak selalu diiringi dengan khusyuk berlebih dalam hati kita. Tapi apakah iya ya ada ghayatu ta'zim menurut syariat? Nah berarti kita harus cari dalilnya. Ada nggak yang benar-benar qot'iyatut dalalah dalam menunjukkannya? Ada nggak ayat atau hadis yang benar-benar ya penunjukannya pasti bahwasanya pada perbuatan tersebut ada unsur ghayatu ta'zim, tapi menurut syariat, sehingga dikafirkan orang yang melakukannya? Ada nggak tersebut? Ada nggak ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya ya yang melakukan tersebut adalah kafir, keluar dari millah atau musyrik ya?
dengan syirik akbar? Ada nggak? Tidak pasti. Ya, berarti entah dalalahnya itu adalah syakiyah atau boniyah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini ya. Adapun ya dalil yang biasanya dipakai oleh segolongan ulama ya. Nah, misalnya dalil ya surat Fatir nih biasanya ya. Ya. Itu apa? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ya, la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ya. Jika kamu menyuruh mereka yaitu beribadah kepada mereka, ya. Ini afwan ya. Ini bukan beribadah, afwan, yang benar itu meminta. Tad'u itu jika kamu meminta kepada mereka. Ya, menurut orang yang berhujah bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya ya orang minta kepada mayit untuk melakukan perbuatan manusia yang hidup itu syirik gitu ya. Jadi menurut orang yang ya menganggap seperti itu ya, ayat ini ya makna intada'uhum itu maknanya adalah meminta ya, bukannya beribadah. Ya. Jadi kita artikan saja ya. Ini karena kita lagi membahas ya masalah hujah orang yang menganggap bahwasanya minta kepada mayit untuk melakukan perbuatan manusia yang hidup itu syirik akbar. Ya, mereka berhujah dengan ayat ini. Berarti kita artikan menurut ya orang tersebut ya, intada'uhum artinya meminta ya, bukan beribadah. Karena doa itu ada doa masalah dan doa ibadah. Ini intada'uhum diartikan apa? Jika kalian itu beribadah kepada mereka atau jika kalian itu meminta kepada mereka. Nah, jadi kalau orang yang mengkafirkan orang-orang yang minta kepada mayit agar mereka melakukan perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia yang hidup, ya. Mereka mengartikan intada'uhum itu ya adalah jika kalian tuh meminta, bukan jika kalian beribadah kepada mereka. Jadi kita artikan ya menurut pemahaman ini, jika kalian meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar permintaan kalian. Dan seandainya mereka mendengar ya apa-apa yang kalian sampaikan, apa-apa yang kalian minta, mereka tidak akan bisa memenuhi permintaan kalian. Dan pada hari kiamat ya mereka itu mengingkari kesyirikan kalian. Ya, nah seperti itu. Ya, cuma masalahnya seperti ini ya. Intada'uhum itu bisa diartikan jika kamu menyembah mereka ya dengan cara apa? Dengan cara memakai ibadah qauliyah. Mereka tidak akan mendengar peribadatan qauliyah kalian. Seandainya mereka itu mendengar peribadahan qauliyah kalian, mereka tidak akan ya memberi pahala, tidak akan memberi pahala ya peribadahan qauliyah kalian. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Nah, seperti ini berarti apa? Ayat ini pun tidak menunjukkan secara pasti kepada apa yang mereka maksud. Seperti itu. Jadi karena intada'uhum itu bisa diartikan jika kalian minta kepada mereka. Juga bisa diartikan jika kalian beribadah kepada mereka dengan ibadah qauliyah ya. Nah, seperti itu. Jadi batal ya hujah mereka dengan ayat ini ya. Karena intada'uhum di situ bisa diartikan benar-benar beribadah dengan ibadah qauliyah, bukan sekedar minta. Nah, seperti itu.
Ya, kalau sudah beribadah dengan ibadah qauliyah berarti diiringi dengan rasa khusyuk berlebih. Sehingga pantas dikatakan ghayatu ta'zim menurut lughah, menurut secara bahasa. Ya, menurut bahasa afwan. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang jadi ini surat Fatir ya. Lalu yang menjadi andalan lagi surat ya Fussilat ya. Surat Al-Ahqaf afwan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Ya. Jadi siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah yang tidak bisa ya menjawabnya sampai hari kiamat, dan mereka itu ya ghafil terhadap permintaan mereka, terhadap seruan mereka. Artinya mereka tidak sadar bahwasanya mereka lagi diminta oleh orang yang mintanya. Nah, seperti itu. Lanjutannya ya. Ini surat Al-Ahqaf. Ini ayat-ayat yang dijadikan hujah nih, ya. Ya, lanjutannya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ya. Jadi ketika manusia dikumpulkan ya, yang diminta itu menjadi musuh orang-orang yang minta. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka itu mengingkari peribadahan mereka. Nah, ini juga sama ya seperti ayat yang tadi. Ya. Yad'u itu bisa diartikan ibadah, bukan sekedar minta. Ya. Jadi kalau kita artikan yad'u itu sebagai beribadah, maka artinya seperti ini. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang beribadah, yang mengibadahi selain Allah, yang tidak bisa memberi pahala kepada dia sampai hari kiamat. Dan mereka itu yang diminta lalai dari peribadahan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Dan ketika dikumpulkan manusia pada hari kiamat, yang diibadahi itu menjadi musuh yang mengibadahi mereka. Dan mereka yang diibadahi mengingkari peribadahan orang-orang yang mengibadahi mereka. Cocok nggak? Cocok. Karena doa itu dalam bahasa Arab, ya, afwan, mungkin dalam terminologi syariat, nah seperti itu ya, bukan secara terminologi ya. Doa itu juga bisa dikatakan ibadah, ya. Nah seperti itu. Atau bisa juga doa itu memang secara etimologi ya, itu adalah termasuk istirok maknawi ya. Jadi mempunyai banyak makna yang mengerucut kepada satu makna, bukan istirok lafzi ya. Nah seperti itu. Jadi bisa diartikan ibadah, bisa diartikan menyeru, bisa diartikan memanggil ya. Bersamaan maknanya apa? Sama-sama ya mengeluarkan suara yang ditujukan untuk orang lain. Nah seperti itu. Berarti bisa memang secara bahasa, bukan ditinjau dari terminologi syariat ya. Bisa secara bahasa doa itu mengandung banyak makna yang mengerucut kepada satu makna. Ya berarti termasuk ya al-lafzul mustarok, tapi dengan istirok maknawi, bukan istirok lafzi. Kalau istirok lafzi ya mengandung banyak makna, tapi tidak ada korelasi antara makna yang satu dengan makna yang lain. Ya, dan
mengandung banyak maknanya itu dari ya awal mula peletakan lafaz untuk makna tersebut, seperti lafaz ain ya yang bisa diartikan mata, benda ya, air, mata air dan lainnya. Tapi tidak ada korelasi antara makna yang satu dengan makna yang lain. Dan ya berbilangnya makna tersebut ya didapat dari pertama kali ya dari awal mula peletakan lafaz untuk makna tersebut dari aslul wad'inya. Nah, seperti itu. Nah, jadi batal juga berarti berhujah dengan ayat ini ya untuk mengkafirkan orang yang minta kepada mayit untuk melakukan perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup ya. Lagi pula ya, seperti yang dibahas di kesempatan yang lalu ya. Ya. Perkara meminta kepada mayit apa-apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang hidup itu jarang terjadi di masa Nabi. Ya. Berdasarkan kaidah usul fikih, an-nadir la hukma lahu. Perkara yang jarang itu tidak ada hukumnya. Dan kumuman lafaz dalam Quran dan As-Sunnah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kumumannya itu kumuman adi, bukan kumuman istigroki seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Jadi harus dilihat berarti ya lafaz ini dalam ayat dan hadis ini menunjukkan kepada kebiasaan yang berlaku di zaman Nabi. Sudah pasti. Apa ya kebiasaan yang biasa berlaku di zaman Nabi? Nah itu. Nah sudah jelas ya. Jadi minta kepada makhluk apa-apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah jelas, makanya dihukumi kufur. Nah seperti itu. Ya. Nah pertama berarti ya perbuatan minta kepada makhluk apa-apa ya yang bisa dikerjakan oleh manusia, minta kepada makhluk ya apa-apa yang bisa dikerjakan oleh makhluk lain sedangkan dia tidak mampu, itu bisa jadi hanya perbuatan bodoh. Pertama ya. Dan termasuk dari itu adalah minta kepada mayit apa-apa yang ya bisa dikerjakan oleh manusia yang hidup. Itu kalau bisa dibilang itu cuma perbuatan bodoh. Kalau ada yang menyanggah bukannya itu syirik. Nah ini ada nggak unsur wayatu ta'zim, ta'zim berlebih pada perbuatan itu? Ya berarti harus diiringi dengan khusyuk berlebih dalam diri, harus diiringi dengan cinta berlebih dalam diri, baru nyampe wayatu ta'zim. Kalau nggak ada nggak dalam perbuatan itu wayatu ta'zim menurut syariat? Artinya syariat itu menghukumi perbuatan tersebut adalah ibadah sehingga pelakunya langsung dikafirkan. Ada nggak? Tidak jelas. Ya, dalam syariat ada atau enggak? Ya, memakai surat Fatir dan surat ya tadi Al-Ahqaf ya untuk menunjukkan kepada ya pengkafiran dalam masalah ini ya itu tidak qot'i, bahkan goni pun tidak. Nah seperti itu ya. Pertama dari sisi yad'u ya yang masdarnya adalah doa, itu pun ya yang dipakai di sini apa? Bisa jadi yang dipakai dalam surat Al-Ahqaf dan surat Fatir itu maknanya adalah ibadah, bukan sekedar minta, bukan masalah, bukannya nida ya, tapi ibadah, makanya dikafirkan, dibilang syirik. Nah seperti itu. Kan doa kan bisa artinya ibadah, bisa artinya manggil, bisa artinya apa? Meminta. Ada 3 ya. Kita kalau meninjau arti doa bisa apa? Masalah, bisa meminta, bisa apa? Bisa nida, memanggil, lalu bisa apa? Bisa ibadah. Bisa kita artikan itu adalah apa? Bisa kita golongkan sebagai istirok maknawi. Ya.
Karena tiga makna tersebut mengerucut kepada satu makna, yaitu apa? Mengeluarkan perkataan yang ditujukan untuk seseorang. Itu. Yang kita harapkan perhatiannya lah. Nah, seperti itu. Dan lain-lain, ya. Nah, seperti itu. Ya. Bisa artinya ya doa di sini adalah ibadah, bukan masalah. Nah, seperti itu. Lalu kalau memang artinya benar-benar adalah masalah, yaitu meminta kepada siapa dan apa yang diminta, itu harus dibatasi oleh yang biasa terjadi di masa Nabi. Karena umum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu umumnya umum adi, bukan istigroki, seperti yang dikatakan oleh Syatibi. Ya, jadi tidak menjangkau ya perkara-perkara yang jarang, karena yang jarang itu tidak ada hukumnya dalam syariat. Nah, seperti itu. Ya. Alias tidak ada hukumnya secara terperinci. Nah, itu masalah ya. Baik. Ya. Itu ya, pembahasan itu ya intinya. Jadi, ya, meminta kepada makhluk, ya, apa-apa yang hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Nah, ini dikatakan ulama syirik akbar. Ulama sepakat dari semua golongan. Ya, sampai Asy'ariyah pun mengkafirkan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ada perbedaan bahasa, ya perbedaan bahasa, entah ya tawasul dengan zat diistilahkan dengan istighosah, itu perbedaan istilah saja intinya. Jangan menuduh ya orang-orang yang mengistilahkan dengan istilah berbeda itu disebut melegalkan meminta kepada mayit perkara yang hanya Allah yang bisa mewujudkan, itu tidak bisa. Jadi mereka hanya mengganti istilah tawassul dengan zat dengan istighosah. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kedua, ya, meminta kepada mayit, tapi mayitnya jauh, kita tidak datang ke kuburannya, orang tidak datang ke kuburannya. Itu bagaimana hukumnya? Nah, seperti ini. Apakah langsung syirik akbar apa tidak? Ya jelas syirik akbar kalau yang diminta itu adalah hanya Allah yang bisa mewujudkannya, jelas. Tapi bagaimana kalau orang minta kepada mayit agar melakukan hal-hal yang perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh manusia hidup tapi dari jarak yang jauh? Itu bagaimana? Misalnya ada orang meminta kepada Fulan, ya ambilin saya uang di rumah, padahal jauhnya ratusan kilo. Atau sejenisnya, Fulan doakan saya, ratusan kilo jauhnya. Terusnya Fulannya sudah jadi mayit, dia sudah tahu. Itu bagaimana hukumnya? Itu bisa digolongkan sebagai perbuatan bodoh atau perbuatan syirik. Perbuatan syiriknya maksudnya bagaimana sih? Ya. Jadi menurut ulama yang mengkafirkan perbuatan ini, ya, perbuatan ini dianggap menisbatkan bahwasanya yang diminta itu bisa mendengar layaknya Allah, alias jauh dekat bisa mendengar. Nah, berarti telah menisbatkan kepada makhluk sifat mendengar yang hanya bisa dimiliki oleh Allah, yaitu bisa mendengar jauh dan dekat. Nah, kita kalau tinjau ya menurut ulama lain, yaitu menurut Hanafiyah dari Deobandiyah ya. Ya, perbuatan ini tidak qat'i, menunjukkan kekafirannya orang yang meminta tersebut. Karena apa? Bisa jadi ini perbuatan bodoh saja, nggak punya akal kayak begitu. Bukan berarti dia itu nganggap yang diminta itu bisa mendengar jauh dekat, enggak. Perbuatan bodoh aja, asal. Ya. Atau bahkan ya, dia sudah meyakini bahwasanya kalau dia minta, ya, permintaan itu akan dinukilkan
oleh malaikat ke fulan yang sudah mayit ini. Lalu Allah jadikan mayit ini bisa mendengar. Ya, nah seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada di hadis riwayat Ahmad dan yang lain-lain, ya, terkait ketika kita mendoakan salam kepada, salat dan salam kepada, ya, Nabi, ya. Gimana hadisnya? Innalillahi, ya, malaikatan, ya, sayyahina fil ardi, ya, yuballiguni an ummati assalam, ya. Nah seperti itu. Jadi Allah itu mempunyai malaikat-malaikat yang selalu apa? Selalu, ya, berjalan di muka bumi, yang apa? Menyampaikan kepada saya salam dari umatku. Dan riwayat Abu Daud, ya. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada saya, niscaya apa? Allah sampaikan, Allah apa? Kembalikan ruh saya ke jasad saya, sehingga saya bisa apa? Bisa menjawabnya. Ya kan gitu. Berarti apa? Yang menyampaikan salat dan salam kita kepada Nabi yang sudah dikubur di Madinah itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Sudah pasti malaikat itu diatur oleh Allah. Benar gak? Nah, kita kalau mendoakan Nabi, salat dan salam kepada Nabi itu disampaikan oleh malaikat. Nah, jadi ada subhat seperti ini, ya. Ulama Deobandiyah, Hanafiyah itu tidak segera mengkafirkan, tapi mungkin kafir, bisa kafir. Ya, bisa tergolong menisbatkan, ya, sifat mendengarnya Allah ke makhluk, bisa. Cuma tidak qot'i. Karena bisa saja yang meminta tersebut, ya, beranggapan permintaan tersebut disampaikan oleh malaikat kepada fulan yang telah dikubur. Dan Allah itu membuat si mayit bisa mendengar. Ya, seperti itu. Berarti ada subhat lagi dong. Iya. Berarti kalau begitu meminta kepada mayit perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh manusia hidup tapi dari jarak yang jauh, itu juga bukan pasti kekufurannya. Itu dijelaskan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, Deobandiyah, ya. Tapi kata mereka mungkin kufur, ya. Nah seperti itu. Ya, hati-hati ya masalahnya ya di sini ya. Lalu yang ketiga, ya, meminta kepada makhluk yang masih hidup tapi tidak hadir di sisi kita. Nah itu bagaimana itu hukumnya? Sama kayak yang tadi, tidak ada bedanya. Bisa jadi yang minta ini nganggep, ya, fulan itu bisa mendengar jauh dan dekat sama kayak Allah, berarti kufur jelas. Karena telah menisbatkan, ya, maha mendengar kepada makhluk, padahal hanya, ya, dimiliki oleh Allah. Nah seperti itu. Tapi bisa jadi perbuatan bodoh, bisa jadi apa? Dia anggap, ya, malaikat itu nukil perkataannya ke fulan yang hidup. Begitu. Nah seperti itu. Ada subhat tertentu. Bukan makhluk ini, manusia yang hidup ini mampu mendengar layaknya Allah, bukan. Nah masalahnya berarti, ya, tidak qot'i juga menunjukkan kekafirannya. Masalahnya berarti harus dirinci. Nah seperti ini, ya. Intinya kita dalam mengkaji masalah kekufuran kita harus lihat, ya, banyak membaca masalah seperti ini. Tidak mengambil dari, ya, satu ulama tanpa merujuk pada ulama yang lain, harus perbandingan banyak.